Ya, terima kasih kami dari kelompok 18 bootcamp di Standard Code. Lalu anggota kelompok kami itu ada Devina, ada Alfida dan saya Sindu. Di sini kelompok kami mengusung tema perpustakaan yang simpel aja ya tentunya. Perpustakaan, oke, perpustakaan itu di sini ada kelompok kami udah membuat ERD. Saya akan menjelaskan sedikit tentang ERD ini. Oke, ERD ini ada entitas petugas, kategori buku, transaksi peminjaman, transaksi pengembalian, dan peminjam. Hubungannya antara entitas satu dan entitas lain seperti ini. Kategori buku dan buku. Kategori buku tuh hanya punya satu relasi dengan buku, jadi one-to-one nanti. Kalau petugas dengan peminjam itu one to many. Kenapa? Petugas kan bisa melayani lebih dari satu peminjam. Lewat apa? Transaksi peminjaman dan transaksi pengembalian. Begitu pula juga si peminjam akan dilayani oleh banyaknya si petugas lewat transaksi peminjaman dan transaksi pengembalian. Jadinya dia nanti petugas dan peminjam itu nanti many to many. Lalu kalau misalnya buku itu nanti akan dipinjam oleh peminjam pada waktu transaksi peminjaman. Jadi buku itu one to many sama si transaksi peminjamannya. Kalau gambaran ERD-nya seperti itu sih. Lalu untuk tambahan kolom-kolomnya yang kita buat sendiri itu, yang penting ada ini. Setiap tabel itu ada kolom status hapus. Status hapus ini fungsinya untuk flag nanti pada waktu update data dan insert data. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut untuk penggunaan status hapusnya. Saya buka codingnya dulu. Open folder. Ups. Oke. Kita buka kontrolnya dulu. Lalu cursor. Oke, kembali lagi. Di sini ada tampilan awalnya, nggak merubah apapun, cuman merubah. Nanti mungkin akan merubah di login dan register. Yang pertama usernya itu mesti login. Di sini usernya ini yang kami asumsikan bahwa si petugasnya yang akan bekerja. Pertama kita ke login dulu. Nah, di login ini nanti kita masukkan email dan password. Namun sebaiknya kita bikin ulang dari baru aja. Jadi kita klik register dulu. Misalkan saya masukkan nama Kusuma, emailnya kusuma@gmail.com, passwordnya konfirmasi sama dengan passwordnya. Ini Laravel out, jadi nggak merubah apapun, cuman yang saya rubah adalah ini. Di sini kan biasanya cuman tulisan Laravel. Nah, di sini saya ubah jadi perpustakaan Sabi. Itu ada di layout app.blade. Nah, ini yang diubah.
si config Laravel-nya jadi perpustakaan Sabi. Terus kemudian kita coba register dulu. Nah, biasanya kalau Laravel yang nggak di otak-atik itu kan dia langsung ke home. Ini saya buat langsung ke dashboardnya, dan dashboardnya bentuknya udah kayak gini. Langsung ke masternya admin LTE. Itu caranya kita pergi ke controller, masuk ke out, lalu ke login, dan register juga kita buka. Nah, tadi kan register itu mana di mana? Oke. Terus kemudian di sini ada menu logout di sini. Lalu kemudian ada hak akses kategori, bisa petugasnya bisa menambahkan data kategori buku, lalu semua data-data petugas juga dia bisa, dan peminjam juga bisa ditambahkan. Lalu transaksinya ada transaksi peminjaman dan pengembalian di sini. Pertama kita coba ke kategori buku. Di sini kategori buku, kalau kita menambahkan data, kita tambahkan misalnya jurnal. Kita tambahkan, data udah tertambah ya. Sukses add data. Ini ada di controllernya, itu kontrol kategori. Nah, lalu untuk penambahannya di sini di fungsi store. Jadi kan tadi dapat pas klik tambah data kan habis input dia masuknya ke sini. Nah, ini pakai query-nya query builder. Setelah sukses maka menambahkan sukses data. Lalu yang kedua kita akan coba edit. Yang editnya aja jurnal, jadi kita ubah jadi jurnal IT. Kita update, akan terubah otomatis ya. Setelah ini itu kita pakai coding yang di sini, proses edit sama kategori, where ID-nya berdasarkan input type hidden kalau punya kita. Lalu kemudian kita hapus data. Nah, hapus datanya bisa, ini fungsinya ini proses delete, pakai fungsinya ini, pakai query builder juga. Kita cek dulu datanya ada apa enggak. Misalnya ini dari tabel kategori, where ID-nya ID input type hidden, lalu kemudian ya di sini kita mainnya tuh status hapus pakai
Y atau N di database. Kenapa? Karena lebih mudah kalau kita pakai status atau flag. Jadi kita bisa ngelihat itu datanya diubah, mau dihapus atau masih tertampil. Kalau tertampil nanti jadinya N, status N-nya nih. Kita ada status N-nya. Lalu kemudian kalau status hapusnya Y itu berarti dihapus. Lalu kita lanjut ke buku. Untuk buku ini kita pakai gambar cover bukunya ya. Lalu kemudian kita input buku. Kita pilih gambarnya, misalnya ini aja deh. Pilih kategorinya misalnya majalah. Judulnya Calon Orang Sukses. Pengarangnya Devina. Tahun terbitnya misalkan tahun 2020. Ini pakai date picker, bootstrap date picker. Lalu kalau yang ini pakainya select to. Ini ambil dari Admin.te, kalau yang ini ambil dari bootstrap date pickernya sendiri. Kalau ini stoknya diisi misalkan 4, tempat simpannya misalnya rak C6. Kita simpan coba. Nah, datanya akan tertampil di data sini ya, data buku. Ini codingnya itu ada di controller buku, book control atau buku controller. Jadi kita pakai move upload ya. Untuk move uploadnya sendiri itu pakai ini kalau kita mau nambah data. Ini ambil dari fungsinya Laravel get client original name, itu dia ambil nama asli dari filenya. Kemudian habis itu setelah kita tahu nama aslinya, kita tambahkan time agar apa? Kalau nanti ada gambar yang sama dengan nama yang sama tidak bertabrakan. Kemudian kita insert biasa pakai query builder di sini. Lalu di sini ada proses moving uploadnya. Nah, move-nya kemana? Ke upload, ke slash buku, slash namanya itu. Kita bisa lihatnya itu ada di sini. Ini tadi. Public, lalu di-upload buku. Nah, di sini. Lalu setelah itu kita coba ke edit data dulu ya. Edit data nih. Edit data. Nah, ini belum ini harusnya di hidden ya. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, edit data di sini kita bisa edit gambar, bisa edit yang lain. Jadi ada dua kondisi. Misalnya kita ubah nih, misalnya kategori jadi ensiklopedia. Ensiklopedia misalkan namanya petualangan orang sukses. Orang sukses. Pengarangnya saya ganti jadi Alvida. Tahun terbitnya tetap, stoknya saya tambah jadi 5, raknya jadi C7. Ini tambah gambar. Kita update. Nah, dia berganti ya. Tapi gambarnya kan nggak aku pilih tadi, jadi gambarnya masih tetap sama. Terus kemudian sekarang kita ganti gambarnya. Kita ganti misalnya ini aja deh, motor. Kita update. Nah, gambarnya keganti. Ini codingnya itu ada di show edit. Pertama itu kan nge-get data berdasarkan ID. Tetapi di sini yang di get itu nanti join sama kategori buku. Nih. Jadi kita nanti bisa main selektornya di situ. Terus untuk nampilin datanya, nah ini tadi saya lupa juga nampilin datanya. Untuk nampilin data itu ada di sini. Kemudian dia ada di buku.
lalu edit.blade. Saya buka di sekalian tabelnya. Untuk tabel itu seperti ini. Di sini sama ya, nggak ada problem, nggak ada tambahan apapun, cuman emang tekniknya kami pakai modal. Yang kita akan lihat adalah di editnya. Nah, edit.blade-nya itu kita pakai if else di select option seperti ini. Nah, ini buku panah kategori ini dia ambil dari sini. Ini kan dia mengambil semua dari query ini, select bla 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 sampai where ini kita ambil semuanya dalam bentuk array. Tetapi array-nya tuh array yang dalam artian multiple, jadi lebih dari satu. Makanya sih dikasih indeks ke 0 artinya apa? Dia itu indeks ke 0 dari banyak objek. Ketiga kita panggil objeknya apa? Oh, ini cover buku, ini ID, seperti itu. Lalu di sini pakai ternary-nya untuk menyeleksi edit datanya ini tadi. Misalnya kita edit ya. Lah, ini kan ada majalah. Majalah kan kategori kan lebih dari satu. Nah, kita pakai if else ini untuk nemuin kategori yang sesuai dengan tabel buku. Yang ada di tabel buku itu apa? Kalau udah ketemu, baru di selected ini, artinya kepilih. Dalam hal ini yang kepilih ada majalah kategorinya, bukan ensiklopedia. Else-nya baru nampilin selain si majalah itu tadi. Yang perlu dicermati itu sih kalau untuk yang di buku. Yang lainnya tetap sama. Di sini kita pakai. Nah, ini harusnya di input hidden ya. Ini dua ini. Cover buku sama ID. Ini buat mempermudah kami untuk proses editnya aja. Oke, kita close, kita back aja. Lalu kita coba hapus untuk yang di sini. Kita hapus. Nah, datanya yang tadi udah kehapus ya. Kita udah kehapus. Lalu kita selanjutnya akan ke cek rute petugas dulu. Oke, petugas di sini sama namanya misalkan Aldo, emailnya aldo@gmail.com. Nomor HP-nya kita ngasal aja, kita tambahkan. Nah, coding untuk nambahinnya itu ada di mana itu? Ini tadi petugas ya. Oh ya, petugas itu ada di sini. Nah, petugas kalau untuk insertnya pakai fungsi store dari root ya. Dari root tadi kan ke store sini. Insertnya pakai query builder juga sama, nggak ada yang berbeda. Lalu kemudian, nah di sini status hapusnya ada n ya. Kalau kami pakainya status hapus n, biar lebih mudah aja pada waktu nanti hapus data. Lalu kemudian kita coba edit, misalnya ini Aldo Barreto, misalnya Aldo 123. Nomor HP-nya kasih 89 aja dah. Nah, udah terupdate datanya. Di sini update datanya itu pakai fungsi yang di sini, proses edit ya. Nah, proses editnya seperti ini, pakai query builder juga. Lalu kemudian kita ambil sesuai dengan ID-nya, kita update juga sesuai ID-nya, ada nama, email, sama nomor HP. Redirect-nya ada di redirect ke alamat admin/petugas. Kalau untuk edit seperti itu sih caranya di tempat kami. Lalu kemudian kita ke delete. Nah, kalau delete data itu juga sama, prosesnya sama, pakai query builder. Jadi kita di sini pakai query builder semua biar lebih mudah aja. Nah, di sini juga ya pakai status hapusnya y. Jadi kita
pakainya ini, kita cek dulu tapi si petugasnya ada nggak datanya. Kalau ada dia hapus nih, ngapusnya tapi update, jadi ngupdate status hapusnya jadi Y sesuai dengan ID-nya, baru diredirect ke admin petugas. Oke, lalu selanjutnya kita ke peminjaman. Nah, proses peminjamannya ini kita input dulu, input peminjaman. Nah, lalu peminjaman ini ada kode trans, buku, peminjam, jumlah buku, dan tanggal pinjam ya. Nah, kode trans ini kok tiba-tiba bisa P6 ini didapat dari nomor ID-nya, kemudian ditambah 1 setiap kali ada transaksi. Jadi caranya itu seperti itu. Lalu kita lihat ke codingnya, transaksi peminjaman. Nah, di sini kita bisa lihat untuk add pinjam. Ini add pinjam ini untuk menampilkan view yang di sini, yang ditambah pinjam ya rootnya. Lalu untuk membuat ID transnya kode transnya itu kita pakai ini select max ID trans pinjamnya, transaksi pinjamnya ini ditambah 1 increment plus 1, lalu kemudian kita buat jadi ada tambahan P di depannya gitu. Nah, ini kita ambil yang memiliki status hapusnya itu N, dalam artian tidak dihapus datanya itu, baru nanti di concat pakai titik, di string ya jadinya. Terus kemudian kita kita return ke view ini, transaksi peminjaman .add nih. Kita return, yang kita return itu ada kode trans, ada bukunya, array buku nih, lalu kemudian ada array-nya peminjam ya. Ini array peminjam, dari tabel peminjam di mana statusnya N, lalu array buku di mana stoknya itu 0, stoknya lebih dari 0, dan status hapusnya itu N. Kenapa? Agar ketika nanti pada waktu peminjaman itu kita tidak usah mengecek ulang apakah si bukunya itu sudah out of stock atau masih available. Ya, sukses ya. Lalu kemudian kita coba edit. Nah, kita edit di sini. Ini sama, untuk editnya juga di controller untuk di kontrol transaksi peminjaman, lalu pakai query builder juga. Nah, di sini yang harus dicermati adalah update-nya itu pakai pengurangan stok buku atau enggak. Tadi kan di sini buku yang dipinjam itu Love You dipinjam 2. Nah, tadi itu ada 10. Sekarang dipinjam 2 jadi 8. Oke. Lalu kalau misalnya kita edit nih jadi 3. Kita update. Di sini jadi 3. Di sini kalau di refresh harusnya ada 7. Jadi udah sesuai ya. Terus kemudian tadi kita sekarang coba untuk ini aja deh, tanggalnya juga, tanggalnya kita ganti tanggal 16, kita update juga. Nah, lalu setelah ini kita ke pengembalian. Untuk dari peminjaman tadi yang edit itu ada 2 kondisi. Yang pertama, kalau misalnya si buku yang ada di stok
di brankas ataupun yang di lemari lah, itu sama dengan jumlah buku baru ini adalah yang diinput. Berarti kan dia sama. Kalau dia sama, dia nggak ngupdate stok bukunya. Tapi kalau dia itu nanti nggak sama, dalam artian kan kalau dia sama itu berarti yang di input, ini jumlah buku ini adalah jumlah stok buku yang ada di gudang. Lalu kemudian kalau else-nya ini, dia akan mengupdate kalau ada perbedaan inputan. Misalnya tadi kan kalau yang ini kan sama, kalau inputannya sama dengan yang tertera di input teksnya ini, misalnya gini, di sini kan ada 3, di data transaksi peminjaman juga ada 3. Kalau ini kita update, berarti kita maksudnya ke blok yang if ini. Ini artinya bahwa kita tidak melakukan adanya perubahan stok kalau misalnya update, tapi nggak ngubah yang stok buku, jumlah buku yang dipinjam. Tapi kalau misalnya dia diganti kayak tadi, dari 2 jadi 3, dia maksudnya ke blok else yang nantinya akan mengubah juga si stok buku yang ada di tabel buku dan juga mengubah di transaksi peminjamannya ini. Di sini kita harus mengurangi dulu stok bukunya ada berapa. Misalnya stok buku kan tadi ada 8, terus jadi 7 kan. Pas kalau kita ubah itu kita harus nambahin dulu. Jadi stok awal ini adalah jumlah buku yang ada di tabel buku ditambah dengan jumlah buku yang ada di tabel peminjaman ditambah dengan stok buku yang ada di tabel buku. Jadilah dia stok awalnya sesuai dengan ID-nya ya, sesuai dengan ID bukunya. Jadi stok awal. Lalu stok awal ini nanti dikurangi dengan inputan kita. Jadinya kan dia stok akhirnya itu jadi 7. Misalnya stok awal itu sama dengan jumlah buku yang di sini ya. Jumlah buku ini berarti di peminjamannya itu ada 2 ditambah dengan stok mula-mulanya itu 8, jadinya kan 10 dikurangi tadi inputannya kita kan tadi ada 3, jadi kan 7 gitu. Terus kita update-nya pakai query builder lagi dan akhirnya bisa terupdate ya. Ini kalau kita update gini dia tetap 3, kalau kita refresh jadinya tetap 7 kan, sama, nggak ada perubahan. Terus kita coba ke pengembalian kita input juga. Nah di sini yang beda, di sini kita harus cari dulu nih kodenya kode berapa. Misalnya kita ngasal, terus kita cari. Nah di sini akan muncul warning data tidak ditemukan dengan switch alert. Ini proses ini pakainya ajak. Kita coba ke view-nya, control dulu, controller, lalu kita buka view-nya, kasih pengembalian ke app. Nah di sini nih dia kita pakai ini ya, ini buat bentuk formnya ini. Lalu kemudian ini pakai ini, kita pakai ini input type hidden tapi token. Nah tokennya diambil di session token. Ini pakainya metode ajak di fungsi cari. Sekarang kita lihat fungsi carinya di mana. Fungsi carinya di sini. Fungsi cari ketika kita klik dia akan ngambil value yang ada di atribut
elemen kode trans. Kode trans ini inputnya ini. Jadi kalau kita klik nantinya, kalau dia ketemu, dia akan nampil datanya. Ini akan mengarah ke controller rootnya root ini. Kembali /sari. Nah ini itu masuknya ke transaksi pengembalian ke cari. Fungsinya namanya cari. Nah, masuk ke sini. By kode trans. Lalu setelah kita cari, kita count. Kalau misalnya ini kan count kan array. Kalau arraynya lebih dari 0 berarti dia ketemu. Aku main statusnya 1 sama 9. Kalau 9 itu nggak ketemu. Kalau 1 itu ketemu. Tadi kan 9 nih yang kita cari kan nggak ketemu kan. Makanya datanya alatnya tuh data tidak ada. Kalau misalnya dia itu lebih dari 0 berarti kan ketemu. Nah, kalau ketemu berarti kita nanti bakal nampilin. Bentar, saya close dulu. Nampilin datanya. Nah, pertanyaannya gimana nampilinnya? Di sini saya pakai metode cara HTML, tag HTML ini untuk menyisipkan form ini, form yang di blok ini disisipkan ke sebuah ID namanya show data kembali. Misalkan ini P6. Kita klik cari. Nah, kan keluar nih datanya nih. Ini kita masukkan denda misalnya 1000. Kita masukkan tanggal kembali 19. Yang tadi ketemunya itu dimasukkan ke data ke ID show kembali gitu. Lalu kemudian ini biasa tanggal kembali pakai date picker. Baru setelah itu kita kembalikan ya, klik ini kembali. Nah, kembalikannya itu nggak pakai ajak, pakainya pakai teknik biasa karena kalau pakai ajak kembali nggak bisa, jadi coba nggak bisa. Ini dia mengarah ke root admin /kembali/proses kembali. Proses kembali itu ngarahnya ke sini. Kita ngarah ke sini. Kemudian kita ngurangi ya. Kita nambahkan stok. Nah, kita insert ke transaksi pengembalian. Where-nya kode trans ya. Kita sudah ditambahkan pakai insert into select. Kenapa? Karena kita mengambil data yang dari peminjaman diinsertkan ke transaksi pengembalian, tetapi karena tipe kolom itunya mirip, jadi kita pakai ini insert into select, where-nya kode trans. Setelah ini sukses, baru nanti ke update buku. Update bukunya itu di update stok sekarang. Stok sekarang itu adalah jumlah buku yang dipinjam ditambah dengan jumlah buku yang dikembalikan atau diinputkan tadi. Nah, lalu kemudian setelah dia mengupdate stok buku, mengupdate pula si transaksi peminjamannya. Statusnya peminjaman jadi dikembalikan. Berdasarkan kode transnya itu. Gitu. Kira-kira seperti itu kalau misalnya kita mau mengembalikan buku di sistem ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk presentasi project kita dari tim 18. Dan sekian dan terima kasih.